Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala TK Darussalam Ibu Marsiti, yang terhormat ke pengurus IGTK ada Ibu Wati, yang terhormat Ketua Wilayah 2 dan 3 Ibu Sri, serta para kepala sekolah dan guru wilayah 2 dan 3 yang semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah puji syukur kehadirat Rabbi yang telah memberikan kita nikmat sehat. Alhamdulillah dalam hari ini bisa berkumpul dalam rangka diseminasi namanya ya. Jadi tugas saya untuk berbagi ke teman-teman gitu. Berbagi di sini bukan berarti saya sudah bisa, saya sudah mampu, tapi kita sama-sama masih belajar. Saya termasuk masih baru belajar juga. Jadi sedikit berbagi kepada teman-teman untuk sama-sama kita merasakan ilmu yang dari program guru penggerak yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi alhamdulillah saya saat ini sudah sebagai fasilitator dan juga sebagai calon guru penggerak Tekkognisi angkatan 11 dan di sini bertugas untuk memberikan materi di modul 1.4. Sebenarnya di modul ada 10 modul. Ada 10 modul di dalam program guru penggerak itu. Biasanya kalau yang sudah mendaftar dan sudah lolos sebagai guru penggerak akan melaksanakan 10 modul. Yang di modul 1 ada 4 modul, di modul 2 ada 3 modul, dan di modul 3 ada 3 modul, jadi jumlahnya 10 modul. Dan di akhir setiap modul harus melakukan aksi nyata. Nah, ini aksi nyata yang akan saya sampaikan di sini yaitu di modul 1.4. Di modul 1.1 kemarin tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, kita selama ini memang Ki Hajar Dewantara itu memang sebagai bapak sebagai bapak bapak pendidikan. Dan kalau di Jogja itu memang ada tempatnya, jadi ada taman siswa dan juga kampus atau kuliah dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 ada peran guru penggerak. Kemudian di modul 1.3 itu ada visi dari guru penggerak, dan yang terakhir ada di modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini saya sedikit menyampaikan untuk budaya positif. Mohon teman lanjutin. Nah, ya. Di sini ada konsep inti di budaya positif yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol dan restitusi. Dan ini insya Allah sedikit akan dibahas sebentar. Saya minta waktu kurang lebih 1 jam ya maksimal, jadi tidak terlalu lama. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman di sini ada yang tahukah pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Sepertinya sudah pernah loh teman-teman mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh IGTK. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang bisa menjawab? Adakah? Oke. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah
Saya pun belum hafal ya, mohon maaf. Hafal maksudnya paham, tetapi untuk kata-katanya. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi atau gaya belajar. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu harus sudah kita lakukan saat ini, karena biasanya kita, ya nggak semuanya sih, belajarnya sesuai dengan keinginan guru, ya, tidak mengikuti gaya minat dari anak-anak. Jadi kalau emang maunya guru harusnya materinya seperti ini, ya anak-anak juga harus mengikuti seperti itu. Padahal untuk saat ini kita harus mengikuti minat dan bakat anak, ya, gaya belajarnya mereka juga. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak anak. Misalkan hari ini materinya tentang mewarnai atau gimana, atau membaca atau menulis. Jadi anak-anak semua menulis, anak-anak semua mewarnai dengan satu tema itu. Padahal harusnya anak ini aku maunya sambil nyanyi Bu Guru, aku maunya menggambar, jadi harus seperti itu. Jadi sesuai dengan bakatnya anak-anak, sesuai dengan minatnya. Jadi harus berdiferensiasi untuk pembelajaran kita saat ini. Kemudian disiplin positif. Nah ini disiplin positif. Maaf saya nggak kelihatan ya. Oke, sebelum lanjut di sini dulu. Sebelum lanjut, aku mau ada permainan dulu ya teman-teman. Sekarang saya minta teman-teman bersebelahan dengan teman sebelahnya untuk menggenggam tangan. Jadi satu orang menggenggam, yang sebelahnya meminta gimana caranya biar temannya mau buka yang ada di genggaman kita. Bisa kan? Coba, jadi misalkan Bu Atun pegang ya, Bu Suri gimana caranya biar Bu Atun mau membuka apa yang ada di sini gitu. Gimana caranya gitu. Bisa dengan rayuan, bisa dengan apa. Ayo, jadi biar gimana caranya biar bisa membuka. Ayo silakan, saya kasih waktu 30 detik. Gimana caranya biar temennya memberi. Jadi buatin mau yang menggenggam ibu yang minta, atau ibu yang menggenggam buatin yang minta. Ya, berarti ibu dari Damai meminta Buati untuk membuka ini, gimana caranya? Bisa dengan kalian terus. Pokoknya bagaimana caranya bisa tidak teman-teman meminta apa yang dimiliki oleh temannya. Gimana? Dikritikin? Bisa buka tidak? Dikritikin? Dirayu bisa terbuka? Coba silakan dirayu. Mau buka enggak? Dikasih hadiah mau buka enggak? Gimana? Adakah temannya yang membuka? Punya aku nih, ngasih sesuatu, tapi kamu mau pinjam gitu loh. Boleh nggak aku pinjam yang sesuatu? Pinjam ini. Iya. Gimana Bu Suri? Bagaimana? Nggak terbuka ya? Kenapa Bu Atun nggak mau buka? Oh boleh, tapi kamu sebagai dari ini ya. Nah sekarang, oke.
pegang kendali itu siapa? Kita sendiri yang menggenggam kan? Oke. Bagaimana cara memintanya dengan halus itu kan? Iya, berarti kan ada dalam genggaman kita itu ya. Jadi emang kita yang miliki, kita yang pokoknya nggak akan ada yang bisa mengontrol diri kita. Ini yang ada di dalam diri kita. Biar bagaimanapun orang mau minta, ini hak kita gitu, nggak boleh ada yang buka gitu kan. Mau enggak, tapi bagaimana caranya dia bisa mendapatkan itu? Ya itu gimana mempertahankan. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, adakah yang bersedia membuka dan adakah yang bertahan? Adakah tadi? Ada. Diapain? Kok bisa terbuka? Dibujuk lagi. Dikasih layuan, dikasih permen, akhirnya dibuka ya. Oke. Ya itu tadi, karena memang kita yang memegang kontrol diri kita. Jadi kalau memang kita tergoda oleh bujuk rayu, bisa aja dibuka, ya kan? Tetapi kalau kita kuat, kita teguh dengan pendirian kita, dengan pegangan kita, ya ini tidak akan bisa dibuka. Sama dengan anak-anak, sama dengan kita juga gitu. Jadi apapun, kalau memang punya kita, diri kita, kita yang berhak mempertahankan. Ya, itu maksud dari permainan tadi gitu. Jadi apapun yang kita miliki, tidak bisa sembarangan orang mengambilnya, ya kan? Karena kita sudah menggenggamnya dengan kuat. Tapi kalau memang tidak istilahnya tidak terlalu berharga, atau ya sudah, kalau emang terkena bujuk rayu, bisa saja seperti ada yang tadi dikasih permen, dikasih gitu ya, dikasih minuman gitu. Tapi sebenarnya semua kontrol ada di dalam diri kita. Itu tadi sesuai dengan disiplin positif juga. Nah, selanjutnya sambil ini ya, belajar aja. Saya duduk aja nggak apa-apa kali ya Bu Timah. Soalnya saya nggak kelihatan. Kaitan tadi dengan permainan tadi itu teori kontrol namanya ya. Teori kontrol yang diciptakan oleh Dr. William Glasser yang berkembang dinamakan dengan choice theory. Jadi teori kontrol itu meluruskan ada beberapa miskonsepsi tentang makna teori kontrol itu. Nah, di sini biasanya guru mengontrol murid, benar atau tidak? Ya, seharusnya boleh atau tidak? Nanti kita akan bahas lanjutannya ya. Jadi guru mengontrol murid, kemudian semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian membuat orang dewasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di situ tidak ada karena saya singkat. Oke, selanjutnya yang kedua tadi sudah disiplin, ini disiplin positif ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tugasnya guru sebagai digugu dan ditiru. Kalau gurunya tidak memberikan contoh, bagaimana muridnya bisa gimana muridnya bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi benar-benar guru itu harus digugu dan ditiru, sama seperti filosofi KHD yang mengatakan ing ngarso suntulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani. Ing madyo mangun karso itu jalanlah di depan, guru tuh sebagai di depan untuk memberikan contoh atau teladan. Ya, itu maksud dari filosofi KHD. Kemudian disiplin positif tadi sudah, teori motivasi dan penghargaan serta restitusi.
Nah, di sini kita ada namanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Teman-teman, kalau hukuman siapa yang tahu hukuman itu apa? Ada yang tahu kan? Tahu pasti kalau menghukum ya. Yang mana? Pernah nggak anak TK dihukum? Boleh atau tidak? Hah? Nggak boleh. Boleh? Boleh atau tidak coba? Nih sekarang coba saya minta Anda teman-teman sebagai seorang guru hadir mengajar di kelas tepat waktu. Kemudian kenapa teman-teman bisa tepat waktu? Untuk apa? Mematuhi peraturan. Kemudian disiplin. Kemudian memberi contoh, ya kan? Itu masuk ke memberi contoh, masuk ke disiplin positif. Kemudian sekarang apa sudah tadi yang motivasi. Sekarang apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda? Punya nggak alasan seperti itu? Ada sih. Ada. Iya, pasti ada. Pasti ada, biar gak kena teguran dari bos ya. Malu. Malu menggaji maksudnya. Kalau nggak terlambat dipotong. Oke. Terus ada nggak apa namanya biar menghindari tadi ketidaknyamanan atau hukuman serta ingin mendapatkan pujian? Ada. Oke. Ya memang itu emang seperti itu manusia itu, ya kan? Kita melanggar, kita nggak mau melanggar karena takut dapat hukuman, takut malu gitu. Kemudian ada juga yang ya biar dia bisa jadi contoh teman-teman, bisa jadi contoh murid-murid, bisa jadi contoh karyawan yang lain. Nah karena itu kita harus menghargai diri kita sebagai guru untuk menjadi teladan bagi murid-murid kita. Selanjutnya sebentar saya masih ke. Kemudian hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Kemudian kalau hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Dan kalau konsekuensi, ini konsekuensi terencana atau disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah dari 3 teori ini teman-teman lebih terbiasa yang mana? Restitusi? Sudah pernah mencoba restitusi? Sudah pernah mendengar restitusi itu apa? Jadi kalau saat ini memang ada bahasa-bahasa ya seperti ini, restitusi kita baru dengar ya restitusi itu apa gitu. Ternyata sebenarnya kalau restitusi itu kita udah sering melakukan gitu, udah sering melakukan, tetapi kita nggak tahu itu namanya apa gitu, ya kan? Kemudian kalau hukuman sudah biasa dilakukan. Kemudian kayak konsekuensi juga kita sudah punya peraturan dan harus konsekuen sesuai dengan yang sudah kita buat. Nah, kalau restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Biasanya kita tidak memberikan solusi. Jadi untuk restitusi ini murid yang diminta mencari solusinya akibat dari kesalahan yang dia buat, di mana solusinya agar tidak berbuat lagi kesalahan gitu. Ini untuk restitusi namanya. Jadi
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Oke, nanti kita lanjut. Nanti ada praktek restitusi di sini. Nah, sudah teori motivasi dan sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas bisa kita buat. Anak TK, menurut teman-teman bisa nggak membuat keyakinan kelas? Bisa. Keyakinan kelas bisa dengan peraturan kelas ya, kesepakatan kelas, dan ini keyakinan kelas. Jadi alangkah lebih baiknya setiap saat, mulai sekarang sebelum belajar, kita bersama teman-teman, bersama dengan murid-murid kita itu membuat kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas. Misalkan seperti apa kesepakatan kelasnya. Nanti ada video-videonya. Kesepakatan kelas, jadi sebelum belajar kita sepakatan kelas dulu dengan murid-murid. Yang pertama apa? Misalkan sebelum belajar berdoa dulu, itu kan masuk ke kesepakatan kelas. Kalau dulu namanya mungkin peraturan ya, peraturan kelas atau tata tertib. Tapi sekarang dengan program ini bahasanya tuh lebih ambil ke kesepakatan kelas dan akan menjadi keyakinan kelas. Ya, kenapa? Misalkan teman-teman, apa yang mau kita buat kesepakatan kelas kita hari ini? Misalkan setiap mau ke kamar mandi harus izin dulu. Itu kan berarti semua murid-murid sudah membuat kesepakatan ya. Berarti dia kalau melanggar bukan kena hukuman atau sanksi, tetapi diingatkan. Loh, kita kan sudah buat kesepakatan kelas, kita kan sudah buat keyakinan kelas. Jadi ya seperti apa untuk tidak melanggar keyakinan kelas itu. Jadi solusinya seperti apa. Kemudian sama kesepakatan kelas setelah bermain harus dirapikan kembali gitu. Itu kan masuk ke kesepakatan kelas. Dan bisa jadi keyakinan kelas seperti apa. Ya kalau sudah dirapikan pasti kelasnya akan menjadi bersih gitu. Nah, kalau memang anak ada yang melanggar, kita bisa panggil, kita tanyakan gitu. Ditanyakan sesuai dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah kita buat gitu ya. Jadi ini bisa kita laksanakan setiap hari kepada anak-anak didik kita gitu ya. Nah, kemudian sudah jelas teman untuk keyakinan kelas ya. Bisa ya, orang sedikit-sedikit aja. Nanti kita buka tanya jawab. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, ini manusia pasti butuh. Ya, untuk kebutuhan hidupnya. Manusia butuh makan tidak? Butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, ini kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Kalau tidak ada makanan, tidak ada pakaian, bagaimana gitu kan? Ya, ini untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Teman-teman, sebagai manusia, kita juga sebagai manusia butuh kasih sayang kan? Butuh diterima dimanapun kita berada. Kalau ada yang tidak menerima kita, rasanya seperti apa gitu. Sama murid-murid juga seperti itu. Kalau tidak disayang, tidak diterima, ya rasanya seperti apa kita juga bisa merasakan. Kemudian kebebasan. Di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan harga dirinya. Ya, itu kebebasan. Murid butuh kebebasan. Dia mau mandiri, mereka punya pilihan. Mereka mau mencoba hal yang baru. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak bisa memaksakan kehendak kita.
Ya. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah ini juga sama penguasaan ini murid pun punya, kita pun punya sebagai manusia. Pokoknya ini semua manusia baik anak kecil atau orang dewasa harus punya kebutuhan dasar manusia ini. Kemudian kesenangan, kita butuh kesenangan, butuh bermain, butuh humor, butuh tertawa, kan nggak mungkin setiap hari bersedih terus ya. Oke, ini kebutuhan dasar manusia yang dimiliki baik manusia yang kecil ataupun manusia dewasa seperti kita. Ya, harus ada bertahan hidup, kasih sayang, kemudian kebebasan, penguasaan diri dan kesenangan. Nah ini sekarang kita sebagai guru harus mempunyai 5 posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang guru. Bukan harus dimiliki, maksudnya kita sebagai manusia punya 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ya, nanti di sini saya minta tolong ya Bu Nikman. Bu Nikman, sering-sering yang jadi guru sebagai penghukum ya, itu akibatnya murid akan menyimpan rasa dendam
Jangankan murid, kita pun kalau diomelin, dibentak-bentak di depan orang banyak gitu ya, rasanya seperti apa? Kayaknya walaupun biasa aja, tapi di sini masih biasanya, nggak semuanya sih. Insya Allah saya tidak seperti itu, jadilah orang pemaaf ya. Oke, selanjutnya posisi salawat yang kedua yaitu posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, tapi kata-kata yang diutarakan membuat mereka menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan satu persembunyian dalam dirinya. sekarang yang ketiga sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Sebagai teman. Jadi biarpun saya lincah, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tempat santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal. Kalau kayak gini ada di PMM juga. Materi modul-modul Di sini, ada di guru PMM absen beda ya. ya. Sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sebagai teman juga enak sih, jadi nggak nyakitin, cuma ya begitu, jadi dianggap sebagai teman sama satu orang aja ya. Oke, selanjutnya mengenal. Dilihatin aja deh. Cuy. Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang
di antara 5 posisi ini, menurut teman-teman manakah yang baik untuk kita sebagai seorang guru? Hah? Yang kelima, sebagai manajer ya. Jadi kita diminta sebagai manajer jadi tidak menyalahkan, tetapi mencari solusi akibat dari kesalahan itu. Mulai saat ini sudah tahu harus seperti itu. Jadi insya Allah semoga kita bisa terus melaksanakan ya. Jadi karena itu juga buat anak didik kita juga, untuk murid kita juga, dan juga untuk kita juga pribadi dan untuk anak-anak didik kita. Oke, selanjutnya ke segitiga restitusi yang tadi sudah kita pelajari. Tadi pun sama sebenarnya dengan segitiga restitusi yang tadi sebagai manajer itu. Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini saya mau putar video di WhatsApp. Di situ ada video saya sudah mencoba praktik melakukan segitiga restitusi dengan anak didik siswa TK 1 atap. Bantuin mama dulu nyuci piring, anak TK nyuci piring gitu, beres-beres. Ntar ditanya lagi terlambat, nganterin mama dulu berobat. Pokoknya ada saja alasannya.
teman-teman, saya di 3 institusi yang sudah saya coba ke siswa, emang Alma ini sering terlambat. Jadi ya berbagai banyak alasan yang sudah dibuatnya. Dan terakhir sebelum melaksanakan restitusi terlambat karena dia tadi katanya muntah dulu. Jadi harus apa gitu pokoknya jadinya. Nah karena udah sering terlambat, jadi saya tanyakan kan. Akhirnya dengan solusinya dia bilang mau berangkat dengan temannya gitu. Jadi mungkin karena memang kalau nungguin mamanya terlambat terus setiap hari, karena mamanya kalau berangkat itu nunggu ayahnya bangun dulu, nunggu ayahnya berangkat kerja dulu baru nganterin anaknya. Itu yang sering bikin Ananda Alma tuh terlambat gitu. Jadi pas ditanya, ya solusinya seperti itu Alma. Jadi nanti Alma mau berangkatnya sama Aisyah aja biar tidak terlambat gitu. Jadi ini solusi benar-benar anak sendiri yang memberikan ya, yang ngasih jadi kita memancing aja, kita bertanya aja. Jadi gimana caranya biar tidak terlambat gitu. Sama kejadian-kejadian yang lain juga seperti itu. Jadi bebaskan, berikan anak-anak tuh kebebasan atau ungkapan-ungkapan kata-kata agar mereka mau mengeluarkan apa yang ada di pemikiran mereka ya. Pasti bisa menjawab kok walaupun anak TK gitu ya. Jadi jangan dipikir anak TK belum ngerti seperti itu, anak TK belum paham bikin kesepakatan kelas, anak TK belum bisa membuat peraturan atau keyakinan keras. Semuanya bisa dilakukan mulai dari diri. Dan kita sebagai guru harus memberikan contoh. Oke, selanjutnya penutup. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Jadi bagaimana kita menginginkan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang bisa membanggakan, anak-anak yang berkarakter, berakhlak mulia kalau gurunya tidak memberikan contoh yang baik. Guru harus mampu merefleksikan. Merefleksi itu kalau misalkan sudah melakukan kegiatan hari ini ada yang kurang baik, yang kita refleksikan di mana biar jadi lebih baik lagi gitu. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri. Ya, itu kita mana sebagai guru harus menjadi among atau penuntun atau teladan untuk anak didik kita. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Nanti bisa kita lanjutkan lagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang mau ditanya, boleh dipersilakan. Kalau memang sudah jelas, terima kasih banyak. Mohon maaf masih belajar. Dan ini benar-benar mendadak, undangannya pun baru tadi malam ya. Dan juga saya bikin PPT juga baru tadi pagi. Benar, ya mendadak jadi seperti ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.